cerita tentang perjuangan Raden Masahid atau Pangeran Sambernyawa di Buminglara, yang menjadi cikal bakal terbentuknya embrio kerajaan kecil di Tenggara Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang di Kabupaten Wonogiri, Sabda Sakti Nugrahaning Praja. Kabupaten Wonogiri, satu-satunya kabupaten di Solo Raya eks-Karesidenan Surakarta yang memiliki garis pantai di Samudra Hindia. Beragam destinasi wisata mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata belanja, sampai wisata kuliner lengkap berada di kabupaten dengan julukan Kota Bakso yang terkenal di seantero Nusantara. Di salah satu kota atau kecamatan Wonogiri, terdapat proses pembuatan gula Jawa, tepatnya berada di Kecamatan Paranggupita, dengan jarak tempuh kurang lebih 55 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Pembuatan gula Jawa asli dari Kecamatan Paranggupita memiliki nilai jual dan proses yang pantas kita berikan apresiasi tinggi. Dari proses pembuatan, pengolahan, pengemasan, sampai proses penyajian menjadi topping atau bahan tambahan makanan akan kita lihat bersama. Saya Satria Harul Alam. Saya Jessica Maharisa. Dan saya Egi. Kami Pramuka SMK Negeri 1 Bitoto beserta GSC 5 TP Surakarta akan mereview dan melihat proses secara langsung pembuatan gula Jawa asli Kecamatan Paranggupita, Kabupaten Wonogiri. Sahabat GSC, saat ini kami sedang berada di salah satu UMKM industri pembuatan gula Jawa asli, tepatnya di Dusun Dringo, Desa Gunterharjo, Kecamatan Paranggupita. Kita akan melihat secara langsung proses pembuatan, proses packing, sampai proses pembuatan makanan tradisional yang dikreasikan dengan gula Jawa. Kita akan ditemani secara langsung oleh pemilik UMKM industri pembuatan gula Jawa dengan beliau, Ibu Eni. Selamat siang, Ibu. Mohon izin Ibu, kalau boleh tahu sudah sejak kapan industri pembuatan gula Jawa ini berdiri? Sekitar tahun 2010. Berarti kurang lebih 14 tahun ya. Bagaimana proses perjalanan industri ini hingga akhirnya bisa menembus pangsa pasar, Bu? Ini kan merupakan warisan dari nenek moyang. Akhirnya kami teruskan setiap jam 7 pagi itu sudah harus dipanjat sampai rumah jam 8 pagi langsung kita rebus. Kita tunggu sampai mentah hingga akhirnya kita angkat, tunggu sampai 10-15 menit baru bisa kita cetak. Habis itu kita tunggu lagi sampai dingin, habis itu bisa kita kemas. Ini salah satu produk dari kami. Biasanya ini dijual kemana Ibu? Dijual ke pengepul, kadang juga ke pantai. Untuk harga dari pengepul itu biasanya berapa, Bu? Pengepul untuk saat ini per kilonya 16.000, untuk ke pantainya kita bisa menjualnya hingga 18.000 sampai 20.000 tergantung pembelinya. Oh begitu. Iya. Biasanya gula Jawa ini kan identik dengan perbubuhan yang wajib ada di dapur. Nah, selain menjadi bumbu dapur, gula Jawa ini bisa dibuat apa saja, Ibu? Dan kita bisa membuat renyem, tiwul manis. Terus kami yang lebih banyak kita gunakan di pantai itu es kelapa muda. Es kelapa muda, ya. Terima kasih, Ibu. Sahabat GSC, jadi itulah percakapan saya bersama Ibu Eni. Yuk mari lihat perjalanan kami berikutnya. Sahabat GSC, saat ini saya sedang ditemani oleh Ibu Eni dalam proses penuangan nira.
masukkan nira yang sudah mendidih. Jangan lupa untuk selalu diaduk agar hasilnya bagus hingga mengental. Sekarang kita sudah sampai pada tahapan mencetak nira menjadi gula Jawa. Nira yang sudah mengental dituangkan ke dalam cetakan satu persatu. Tunggu 10 menit hingga nira mengeras dan menjadi gula Jawa. Setelah nira mengeras dan menjadi gula Jawa, baru bisa kita packing. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Eni sebelumnya, selain sebagai tambahan pada bumbu masakan, gula Jawa juga bisa dijadikan sebagai topping atau isian pada makanan tradisional. Contohnya adalah konyol. Siapkan singkong yang sudah diparut, siapkan pula kelapa dan gula Jawa untuk dijadikan sebagai isian pada adonan singkong. Adonan singkong dipipihkan lalu diberi isian gula Jawa yang dicampur dengan parutan kelapa. Bentuk membulat adonan singkong, kemudian adonan siap dimasak. Menikmati manisnya gula Jawa asli dari Kecamatan Parangkuta, ditemani dengan makanan dan minuman tradisional, serta pemandangan pantai Kota, membuat keindahan tak ternilai harganya. GFC 5, kreatif, adaptif, inovatif, satu pramuka untuk satu Indonesia. Salam Pramuka.